Terbesar kau perisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku. Yes, Voice of Hope, suara pengharapan, kembali menyapa saudara-saudari dengan judul One for All. Paulus menulis di 1 Korintus pasal 9 ayat 19, kemudian 22 dan 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Di dunia olahraga ada slogan One for All for One. Satu berjuang untuk semua, semua bersatu untuk satu tujuan. Sebenarnya di dalam gereja itu justru lebih relevan lagi. Gereja yang sehat adalah gereja yang mengerti bahwa kita satu untuk semua, satu Tuhan, satu misi untuk semua jiwa. Ada 3 prinsip yang perlu dijunjung tinggi agar gereja tetap sehat. Prinsip yang pertama, satu yang merdeka menjadi hamba bagi semua. Paulus menegaskan ia merdeka dari siapapun, tapi memilih untuk menjadi hamba bagi semua. Saudara-saudariku, kemerdekaan di dalam Kristus bukan untuk ego, tapi untuk pelayanan. Dengar ini, untuk pelayanan. Prinsip yang kedua, menyesuaikan diri untuk kebaikan sesama. Kepada orang Yahudi, Paulus bersikap seperti orang Yahudi. Kepada orang non-Yahudi, ia menyesuaikan diri. Ini bukan kompromi iman. Jangan salah paham seakan Paulus itu kompromis, tetapi fleksibilitas dalam metode demi misi. R.A. Kartini bersaksi, tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Saudara-saudariku, kita merdeka bukan untuk kesenangan sendiri. Dengar sekali lagi, bukan untuk kesenangan pribadi, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan dan menolong kehidupan sesama menjadi lebih baik. Prinsip yang ketiga, semua bekerja sama untuk memenangkan jiwa. Luar biasa ketika Paulus berkata, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. Paulus rela kehilangan hak, kehilangan kenyamanannya, bahkan reputasi demi Injil. Cut Nyak Dien membakar semangat para pejuang. Kewajiban berusaha adalah milik kita, tapi hasil adalah milik Allah. Itu berarti saudara-saudari, kewajiban untuk memberitakan Injil itu yang merupakan milik kita, wajib untuk kita memberitakan Injil. Hasilnya berupa jiwa-jiwa yang diselamatkan adalah milik Allah. Biarlah Tuhan yang bekerja sampai pada waktunya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, di tempat tinggal kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, karena kita tahu persis bahwa kita dimerdekakan bukan untuk kesenangan pribadi, tapi untuk melayani sebanyak mungkin orang sampai mereka dimenangkan bagi Kristus. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Agustus
forgiveness, and reconciliation. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui channel media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.